Bismillah. Cek tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si aman Pak ya? Ini baru mulai. Sudah ketiba si aman. Katanya pada khusyuk. Masya Allah, alhamdulillah. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang Rihlatun ilad daril akhirah. Perjalanan menuju negeri akhirat. Yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Abu Ammar Mahmud Al-Misri. Beliau punya akun YouTube juga. Kalau tidak salah pengikutnya sudah sekian juta. Nah, di sini insya Allah kita akan membahas beberapa tema yang berkaitan dengan negeri akhir. Kemudian sebelum itu maka pembahasannya ada tentang tema sakaratul maut, kematian, tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda su'ul khatimah. Kemudian potret-potret salaf di tema itu. Kemudian ada nanti tentang negeri alam barzakh. Kemudian apa yang terjadi di dalamnya, hari kebangkitan, hari mizan, dan seterusnya. Hingga nanti kita membahas insyaallah ta'ala wasful jannati wa wasfun nari. Sifat surga dan sifat neraka insyaallah ta'ala. Pembahasan ini pertama dimulai dengan arti al-yaum al-akhir. Yaumul akhir. Apa sih arti yaumul akhir? Gitu ya. Ini kan salah satu rukun iman, al-imanu bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Nah, ada dua maksud. Yang pertama adalah yaumul akhir itu artinya fana'u hadhil awalim kulliha. Binasanya semua alam semesta ini yang ada. Binasa, hancur. Gitu. Hari akhir adalah hari di mana semua alam semesta ini Allah hancurkan. Gitu. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan fana, binasa. Yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, hari akhir artinya adalah datangnya hari terakhir dan mulainya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari terakhir itu. Jadi hari akhir itu adalah hari terakhir, artinya tidak ada hari lagi setelah hari itu. Jadi hari akhir ya sudah, satu hari itu aja gitu. Dan tidak ada hari-hari setelahnya. Hari yang terakhir, semuanya abadi kekal di surga atau kekal di neraka. Itu yang disebut dengan hari akhir. Hari akhir di mana tidak ada hari setelahnya. Kekal semua di hari itu. Antara di surga maupun di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua menjadi penghuni surganya. Allahumma amin. Atau kata lain hari akhir adalah hari setelah kehidupan dunia. Hari awal dan dia juga adalah hari terakhir setelah kehidupan di dunia ini. Jadi al-hayatud dunia ini kehidupan dunia. Hari akhir adalah hari esoknya itu.
di mana dia adalah hari awal dan hari terakhir juga. Sehingga tidak ada hari setelah hari akhir. Semua kekal di hari akhir, hari terakhir gitu. Nah, kemudian tema berikutnya adalah kewajiban beriman dengan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah dalam ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Keimanan itu, kebaikan itu, puncaknya kebaikan albir, puncaknya kebaikan itu adalah bukan hanya saat kita memalingkan wajah kita ini ke arah timur atau barat, kiblat. Bukan hanya itu. Tapi puncak kebaikan itu adalah dia yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan seterusnya hingga akhir ayat. Sehingga beriman kepada hari akhir itu sebuah kewajiban yang harus diimani oleh setiap orang yang beriman. Gitu. Nah, kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hajj. Allah ingin menegaskan akan datangnya hari akhir ini. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha." Allah berfirman, itulah Allah, Dia yang maha hak, dan Allah lah yang menghidupkan semua orang-orang yang wafat, dan Allah lah maha mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman, dan sesungguhnya as-sa'ata, nama lain hari kiamat, dan sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun, pasti dia akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya tentangnya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan membangkitkan semua orang-orang yang di alam kubur gitu. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat At-Taghabun yang artinya orang-orang kafir itu mengira, bukan mengira ya, za'ama, mengaku, orang-orang kafir itu mengaku bahwa mereka itu tidak akan lagi dibangkitkan saat mereka wafat. Setelah wafat di alam kubur, mereka mengatakan kami ini tidak akan dibangkitkan lagi. Kemudian Allah membantahnya. Qul bala wa rabbi. Ya Rasulullah, katakan sesungguhnya demi Tuhanku kalian itu akan benar-benar dibangkitkan. Dan kalian itu akan benar-benar diberitakan tentang amalan-amalan yang selama ini kalian lakukan di dunia. Jadi tema Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kembali kepada kita semua amalan kita. Itu jelas dalam sebuah hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada seorang di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah keluarkan kepadanya catatan dosa-dosa kecilnya. Kemudian orang itu mengatakan, saat Allah mengatakan kepadanya, kamu mengakui ini dosa-dosamu, dosa-dosa kecilnya doang, Mbak, yang Allah kasih perlihat. Kemudian hamba itu mengatakan, iya ya Rabb, ini perbuatan saya semua. Sampai orang itu mengatakan, celaka itu. Ini yang baru diperlihatkan kepadaku dosa-dosa kecil doang ini. Hisabnya sudah ngeri luar biasa. Dosa-dosa dosanya belum Allah perlihatkan gitu. Artinya di hari akhir itu Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar memperlihatkan kepada kita semua amal-amalan yang kita lakukan di dunia, yang kecil maupun yang besar. Dalam surat Al-Kahfi kan disebutkan ya, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa ini kitab ini sijilat di kanan kiri ini sama sekali tidak membiarkan semua yang aku lakukan kecuali dicatatnya, baik yang besar maupun yang kecil, dicatat itu. Sampai orang-orang di sana aneh, ini sijilat tidak membiarkan semua amalan kecuali ditulis oleh para pencatatnya. Ini udah 5 menit nih, alhamdulillah.
aman nih Pak, masih aman nih, pada khusyuk semua nih. Ini sahurnya luar biasa nih. Masya Allah. Nah, yang jelas itu adalah salah satu rukun iman yang harus diimani oleh setiap mukmin, dan para ulama mengatakan bahwa inti dari rukun iman itu adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Bahkan iman kepada hari akhir itu adalah ra'su kulli aqidatin wa asasu kulli iman. Dia adalah inti dari sebuah keyakinan dan akidah, dan ia adalah yang akan melandasi semua keimanan. Semua pergerakan itu landasannya hari akhir gitu. Nah, kita lihat tentang persiapan menuju hari keberangkatan, menuju negeri hari akhir. Berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, wajib bagi siapa saja yang tidak mengetahui kapan kematian menjemputnya, wajib baginya untuk bersiap-siap. Jadi bagi siapa yang tidak tahu kapan kematian itu menjemputnya, maka wajib baginya untuk bersiap-siap setiap waktunya. Kata Imam Ibnul Jauzi, wala yaghtar bisyababi wassihah. Dan dia juga jangan sampai tertipu dengan kemudaannya, juga kesehatannya. Kata Imam Ibnul Jauzi, jangan tertipu cuman karena dia masih muda dan dia sehat-sehat saja gitu. Kata Imam Ibnul Jauzi. Kemudian beliau mengatakan, fa inna aqalla man yamut al-asyakh. Karena sesungguhnya yang sedikit wafat itu justru orang tua, al-asyakh. Jadi beliau ingin mengatakan bahwasanya wa aktsara man yamut asyubban. Ingin mengatakan bahwasanya justru yang paling banyak wafat itu orang-orang di usia mudanya daripada di usia tuanya. Kata Imam Ibnu Jauzi. Fal hadzara al hadzara minal ma'asi. Maka berhati-hatilah dengan perbuatan maksiat. Karena sesungguhnya awaqibahu sayyi'ah. Ujung dari itu semua keburukan saja. Dan beliau mengatakan, fakam min ma'siyatin la yazaru sahibuha fi hubutin abadan. Maka betapa banyak orang-orang yang masih melakukan maksiat, dia senantiasa hubut. Hubut itu terjatuh, tergelincir, dan seterusnya. Jadi beliau ingin mengatakan bahwasanya akibat dari perbuatan maksiat itu bahaya sekali. Banyak orang yang selalu tergelincir, yaitu disebabkan karena perbuatan maksiatnya, gitu. Kata Imam Ibnu Jauzi. Dan betapa banyak orang yang melakukan maksiat, maka ia menyesal bahkan bisa sampai kehilangan dunianya, apalagi akhiratnya, gitu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Bersegeralah melakukan 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang pertama, kehidupanmu sebelum wafatmu, kesehatanmu sebelum datang sakitmu, waktu kosongmu sebelum engkau sibuk, waktu mudamu sebelum engkau tua, waktu kecukupanmu sebelum engkau fakir, gitu. Jadi artinya ini semua harus dimanfaatkan. Saat kita sehat, beribadah. Karena nanti kalau datang sakit repot. Masalahnya begini, Pak. Kalau di waktu sehat nih, waktu lapang, kita melakukan ibadah. Kemudian datang waktu sakit. Maka saat kita sakit akan tercatat amal-amal ibadah yang biasa kita lakukan saat kita sehat. Jadi kita melakukan qiyam, Quran, puasa saat sehat. Datang waktu sakit sehingga kita nggak bisa melakukan amal-amal itu. Tapi karena kita memiliki dawam, istiqomah di atas amalan-amalan itu, maka saat kita sakit pun masih tercatat kita melakukan amal-amal itu. Repotnya saat kita sehat nggak punya amal, dan sakit tambah nggak punya amal, gitu. Apa yang akan kita bawa saat berhadapan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya.
Setelahnya temanya adalah kalimat-kalimat ala firashil maut, di atas kasur kematian. Maksudnya ini adalah kalimat-kalimat potret dari salafus soleh saat di sakaratul maut mereka. Berkata Khalifah Al-Malik bin Marwan di masa sakitnya yang berujung pada kematian. Ada seorang yang bertanya kepada sang khalifah, "Kaifa tajiduka ya Amirul Mukminin?" Bagaimana keadaanmu wahai Amirul Mukminin? Kata khalifah tersebut adalah, "Ajiduni kama qala Allah Ta'ala." Aku mendapati diriku ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 94. Apa firmannya? Allah berfirman, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun." Ini sang khalifah saat di sakaratul mautnya, saat ditanya, "Bagaimana keadaanmu wahai khalifah?" Beliau menjawabnya dengan ayat. Gimana Pak? Masih aman nih? Atau kita cukupkan saja nih? Tidur semua, Masya Allah ini. Kompak bener dah kalau tentang tema tidur. Tidur semua ini, setelah tidur nih, Masya Allah. Nah, terus sang khalifah saat ditanya bagaimana keadaanmu wahai khalifah gitu. Saat sakaratul mautnya, kemudian beliau menjawab dengan ayat. Arti ayat itu adalah firman Allah surat Al-An'am ayat 94. Sungguh aku walaqad ji'tumuna furada. Sungguh kalian telah datang kepada kami, kata Allah, dalam keadaan sendiri sebagaimana kami menciptakanmu di awal waktu. Jadi saat kita kembali kepada Allah, kita datang dengan sendiri. Persis seperti kita datang pertama kali ke dunia ini sendiri gitu. Tidak dengan siapa-siapa, enggak ada siapa-siapa. Kata Allah, sungguh engkau telah datang kepada kami dalam keadaan sendiri sebagaimana saat aku ciptakan kalian di awal sendiri. Saat diciptakan sendiri, maka akan kembali dalam keadaan sendiri. Kemudian Allah berfirman, dan kalian meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang telah kuberikan kepadamu di dunia. Artinya saat kau wafat, datang kepadaku sendiri. Semua kenikmatan dunia yang pernah kuberikan kepadamu, engkau telah meninggalkannya. Gak ada yang dibawa. Kemudian, وَمَا نَرَى مَعَكُمْ syufa'a. Dan kata Allah, dan kami pun tidak melihat bahwasanya engkau memiliki orang-orang yang bisa memberikan syafaat untukmu. Gak ada, sendiri. Datang sendiri, dunia yang pernah Allah kasih beserta isinya telah ditinggalkan. Orang-orang yang memberikan syafaat pun tidak ada gitu. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Telah terpisah antara kalian semua. Dan telah salahlah dugaan kalian bahwasanya dunia itu akan menyelamatkan kalian. Gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini Mu'adz radhiyallahu taala anhu di menjelang wafatnya, beliau berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku ini takut kepadamu, termasuk orang yang takut kepadamu. Dan aku pada hari ini orang yang sangat berharap kepadamu. Saat aku masih hidup ya Allah, aku termasuk orang yang takut kepadamu. Tapi sekarang berhadapan dengan kematian, maka aku adalah orang yang sangat berharap kepadamu. Berharap pahala, ampunan dan seterusnya." Kemudian kata Mu'adz, "Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya aku ini lam akun uhibbud dunya wa tulal baqa fiha." Aku ini, engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah mencintai dunia dan tidak juga senang dengan hidup yang lama di dunia ini, lijarril anhar, cuman untuk membuat sungai-sungai, wala ligharsil ashjar, dan bukan juga untuk menanam pohon.
Maksudnya tema dunia. Engkau tahu ya Allah itu. Aku ini tidak cinta dunia dan tidak senang juga tinggal berlama-lama di dalamnya. Itu Mu'adz bin Jabal, Pak. Makanya saat kisahnya siapa yang dibisiki wafat kemudian tersenyum? Fatimah ya. Saat datang ke Rasul dibisikin Fatimah bahwasanya wahai Fatimah, setiap tahun biasanya malaikat Jibril itu datang untuk menyimak setoran hafalan Quranku setahun sekali. Tapi tahun ini malaikat Jibril datang 2 kali. Kata Rasul, maka aku tidak lihat kecuali hari-hari ini adalah hari ayahmu wafat gitu. Kemudian Fatimah menangis. Saat Fatimah menangis dipanggil lagi sama Rasul, dibisikkan lagi. Wahai Fatimah, kenapa menangis gitu? Tidakkah engkau mau menjadi pemimpinnya pemudi di surga dan kau termasuk orang yang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku lebih dulu. Fatimah tersenyum. Saya menjadi keluarga Rasul yang pertama menyusul Rasulullah. Senang Pak dikabarin tentang dekatnya wafatnya Fatimah dan seterusnya. Senang gitu. Kalau kita kan gimana Pak ya? Kita lebih berdoa, ya Allah kasih panjang umur, ya Allah dan seterusnya. Kalau Mu'adz, ya Allah engkau sungguh tahu, aku ini tidak senang dengan dunia. Dan aku tidak senang juga hidup berlama-lama di dunia, hanya cuma sekedar membuat sungai, tanaman, kebun, bisnis dan seterusnya. Enggak senang itu ya Rabb gitu. Nah, tapi apa kata Mu'adz? Justru yang aku senangi di dunia itu adalah dhama'ul hawajir wa mukabadatus sa'at wa muzahamatul ulama birrukbi inda hilaki dzikr. Kata Mu'adz, tapi yang aku senangi di dunia itu adalah dhama'ul hawajir. Membuat haus kerongkongan-kerongkongan nih, puasa maksudnya. Wa mukabadatus sa'at, dan berjihad di jam-jam qiyam, salat qiyam. Kemudian dan muzahamah, meramaikan duduk bersama para ulama di halaqah-halaqah ilmu. Jadi kata Mu'adz, yang aku senangkan di dunia cuma 3. Membuat kerongkongan itu kering kehausan, puasa. Bersungguh-sungguh di jam-jam qiyam. Kemudian meramaikan majelisnya ulama ilmu itu. Kata Mu'adz bin Jabal, itu yang aku senangi di dunia ini. Kemudian saat wafat itu datang kepada Bilal, sakaratul mautnya Bilal. Kalimat Bilal gini. Berkata istrinya, wa huzna. Aduh, kasihan banget, sedih. Bilal suaminya wafat akan pergi meninggalkannya. Tapi kata Bilal, bal wa tarabah. Kata Bilal, enggak, justru ini mengerikan gitu. Kenapa gitu? Kemudian kata Bilal, ghadan nalqal ahibbah. Besok itu saya akan berjumpa dengan kekasih-kekasihku. Muhammadan wa hizbah. Tapi maksudnya Muhammadan dan golongannya, maksudnya saya akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan kelompoknya. Apakah aku ini akan bersama mereka, diterima sebagai golongannya dan seterusnya? Gimana nih gitu? Artinya itu sekelas Bilal, muazzin Rasul SAW. Besok kita akan bertemu dengan para kekasih kita. Siapa? Muhammad dan golongannya. Maksudnya adalah apakah saya diterima menjadi golongan umat Rasulullah atau tidak? Setakut itu Bilal. Nah, atau makna lain kata istrinya, wah huzna, ya Allah Bilal akan wafat, gimana nasibmu gitu. Kata Bilal, kenapa harus sedih? Tidak perlu sedih, karena kita akan bertemu dengan kekasih-kekasih kita. Siapa? Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kata Bilal, gitu. Jadi tidak perlu sedih wafat meninggalkan dunia ini, kata Bilal gitu. Maka teman-teman ada tema satu. Salah satu hal yang bisa membuat kita tidak takut dengan kewafatan, kematian, meninggalkan dunia ini, salah satunya apa kira-kira teman-teman?
Ada yang tahu? Hah? Untuk kita tidak takut dengan wafat meninggalkan dunia ini? Hah? Amal soleh. Terus? Kemudian? Zuhud. Terus apa lagi? Padores. Langsung bangkit. Langsung bangkit. Bangkit dan menjawab pertanyaan. Salah satunya adalah kita punya teman soleh yang sudah lebih mendahului kita. Jadi itu salah satu membuat kita bisa kokoh sakaratul maut. Seperti Bilal, istrinya mengatakan, wah husna, wahai suamiku engkau akan wafat. Kata Bilal, kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat kita, kekasih-kasih kita Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kenapa sedih? Gitu. Maka kita repotnya kalau nggak punya sahabat orang beriman. Gitu. Kan repotnya kalau kita duluan gimana nih, sahabat kita belakangan gitu. Ya yang penting seperti itu. Dan subhanallah 2 hari yang lalu itu guru kami wafat, Syekh Abdul Rauf. Itu nggak disangka-sangka sekali itu. Saat beliau wafat sebelumnya ngisi kajian tapi dalam keadaan diimpus. Banyak orang yang masuk Islam di Afrika, pokoknya orang luar biasa gitu. Maka teman-teman ada salah seorang di antara mereka, kenapa ya? Saya kok ketika ditinggal sama Syekh hubungannya dekat, dan dia berkata bahwa kalau saya wafat saya nggak sedih, saya ingin ketemu sama Syekh saya di hari akhir. Gitu. Seriusan. Iya, saya ngerasa itu yang dirasa. Seperti Bilal, kenapa sedih? Kita akan bertemu dengan para kekasih Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Gitu. Maka salah satu hal yang bisa membuat seorang bisa dapat sabat saat sakaratul maut, dia ingin berjumpa dengan kekasih-kasihnya dari orang-orang yang beriman. Gitu. Nah, kemudian terakhir ini ucapan Imam Ibnu Jauzi saat beliau menjelang wafatnya gitu. Nah, imam itu tiba-tiba menangis. Imam Ibnu Jauzi menangis saat hendak wafat. Kemudian kata muridnya, ya imam, alasta qad fa'alta kadza wa kadza, kadza wa kadza. Wahai imam, bukankah engkau telah melakukan banyak hal, amal solehmu ini, amal solehmu itu, amal solehmu ini. Nah, kata Imam Al-Jauzi, bukan itu yang aku takuti gitu. Aku takut kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Telah nampaklah bagi mereka dari Allah apa-apa yang belum mereka sangka-sangka. Jadi artinya kata muridnya, bukankah engkau telah melakukan ini dan itu? Kata Imam Jauzi, Allah berfirman, saat kita bertemu dengan Allah, Allah hadirkan suatu hal yang kita tidak pernah sangka gitu. Sejengkal lagi kita sangka akan masuk surga, tapi ternyata ada yang nyeret kita. Ada kezoliman-kezoliman yang belum kita minta maaf kepadanya dan seterusnya. Kata Imam Ibnu Jauzi, singkatnya teman-teman, Imam Ibnu Jauzi mengatakan begini, kalau tadi Anda bilang banyak orang yang masuk Islam di tanganku, maka sesungguhnya aku berkata, kaifa bika inna jawwahlakta. Wahai jiwaku, kata Imam Jauzi, bagaimana keadaanmu kalau mereka yang dapat hidayah lewat ceramah-ceramahmu, mereka selamat tapi engkau tidak selamat gitu. Kemudian Imam Jauzi berdoa saat dia terlintas ucapan itu, bagaimana mereka selamat, dapat hidayah, dapat iman, sedangkan engkau tidak selamat. Kemudian akhirnya Imam Jauzi mengatakan di saat-saat sakaratul mautnya, Ilahi wasayyidi, wahai Tuhanku gitu. In qadaita alayya bil azabi gadan, jika engkau mewafatkanku nih, kemudian engkau mentakdirkanku untuk mendapatkan azab di hari esok, fala tu'limhum bi'azabi, maka jangan kasih tahu mereka tentang siksaanku ini gitu. Siyanatan likaromika la li ajli, bukan untuk menjaga kehormatanku, tapi untuk menjaga keagunganmu ya Allah. Apa maksudnya?
li'alla yaqulu 'azzaballahu man dalla alaih. Agar orang-orang itu tidak berkata Allah menyiksa orang-orang yang telah memberikan petunjuk kepada manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu doang. Agar jangan sampai mereka mengatakan ini orang dai memberikan ceramah hidayah kepada orang-orang tapi Allah siksa. Imam Ibnu Jauzi nggak mau itu terjadi karena untuk menjaga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Islam, kemuliaan hidayah dan iman dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin pertemuan berikutnya kita membahas tentang apa sih potret dari salafun saleh dalam persiapan menuju negeri akhir. Itu insyaallah taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.